Gagal jangan nangis, berhasil jangan sombong. Hidup laki-laki tidak dirayakan kecuali kematian. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot. Film dibuka dengan diperlihatkannya adegan pengejaran pasukan keamanan terhadap seorang wanita di sebuah pusat penelitian rahasia. Ternyata wanita ini mampu menghancurkan pintunya. Namun petugas lebih dulu menembaknya sebelum dia kabur. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan salah satu aktor dalam film ini yang bernama Michael. Bermaksud menyenangkan kekasihnya yang bernama Dion, dia meminjam mobil mewah dari dealer agar Dion makin terkesima kepadanya. Selanjutnya, tokoh kedua dalam film ini yang bernama Andre. Dia cerai dengan istrinya, namun Andre sangat menyayangi putranya yang bernama EJ. Tepat di sebuah pesta, kelompok gangster Tower Boys pimpinan Taser memaksa masuk. Tak berselang lama, kelompok gangster Sixers datang menantang Taser dan kawan-kawannya untuk keluar menghadapi mereka. Meski jumlah mereka lebih banyak, Taser sama sekali tidak gentar. Karena teman-temannya memilih kabur, Taser terkena tikaman senjata tajam yang dilakukan si Chucky. Bukan orang kaya, rupanya si Michael bekerja sebagai kurir pengantar paket. Tak kalah penting, wanita bernama Sabrina yang berprofesi sebagai perawat memiliki adik bernama Sherlyn. Andre sudah betah bekerja dengan temannya di kantor ini. Namun tiba-tiba atasannya memecatnya karena dari SKCK atau surat catatan kriminalnya menunjukkan dia pernah bermasalah dengan hukum. Saat Andre sedang kesal, seorang kurir narkoboy bernama Rodney menawari paket narkoboy. Alhasil, si Rodney kena omelan. Gagal mendapatkan pembeli, Rodney menawari juga Michael. Pura-pura mencatat nomornya padahal Michael menghapusnya lagi. Michael menunjukkan sebuah cincin kepada sahabatnya yang akan diberikan kepada Dion untuk melamarnya. Datang ke rumah sakit, teman-teman Taze meminta maaf karena meninggalkannya. Seharusnya wilayah ini dikuasai oleh Crazy, tapi karena dia tidak ada, Chucky yang merasa berkuasa di wilayah ini. Michael mengunjungi ibunya di rumah sakit yang didiagnosis mengidap penyakit sel sabit, yakni kelainan genetik yang mengakibatkan bentuk dari sel darah merah menjadi abnormal. Salah satu pasien bernama Yasmin adalah bocil yang disekap di dalam pusat penelitian rahasia ini. Sebagai pekerja sosial, Dion akan menelusuri hilangnya Yasmin dan perempuan lain yang sampai saat ini belum ditemukan. Pulang dari rumah sakit, Taser meluapkan kekesalannya karena video penikaman dirinya dijadikan lagu hingga viral dan menyebar di seluruh anggota gangster kota ini. Turun dari mobil, Michael dipalak kelompok geng Tower Boys ini. Karena Michael melawan, tiba-tiba ternyata Michael dibekali hodam teleportasi yang bisa membaca masa depan. Jadi saat kelompok geng ini memaksanya memberikan japrem, Michael tidak melawan dan berjanji akan memberi mereka uang jika kembali ke lokasi ini. Alhasil, Taser yang sebelumnya menikah Michael akhirnya membiarkan dia pergi. I didn't know there was a fee. Kembali ke Rodney yang berniat mengantarkan paket narkoboy pesanan pelanggannya yang harus tiba dalam 15 menit. Karena mobilnya mogok, Rodney terpaksa harus mengejar bis. Di luar dugaan, Rodney ternyata memiliki hodam flash. Mukanya lucu abis, terkejut kenapa bisa berlari secepat itu. Bertanya ke wanita tua yang sedang lewat, rupanya tempat ini berada di Edinburgh, Skotlandia. Itu artinya Rodney berlari dari Inggris hingga Skotlandia yang berjarak 500 km dalam hitungan detik.
Sabrina dibuat bete karena gagal kencan bersama pacarnya dengan alasan yang tidak jelas. Tidak mau kakaknya tersakiti, Sherlyn mengajak Sabrina ke rumah pacarnya itu untuk memastikan apa penyebabnya. Let's go to his house then. Andre bermaksud mengambil uang dari ATM, namun ternyata saldonya 0. Meski dipecat, Andre kecewa dan marah karena seharusnya perusahaan tetap membayarnya selama dia bekerja di bulan ini. Andre terkejut karena pukulan tangannya menghancurkan mesin ATM. Karena butuh uang, Andre membawa kabur seluruh uang dari mesin tersebut. Meski seorang bos gangster, Taser tidak berani melawan neneknya sendiri yang ngomel setelah melihat noda darah di bajunya. Taser menganggap ibunya tidak bertanggung jawab karena meninggalkannya. Ternyata Taser anak dari si ibu yang diperlihatkan di scene awal. Datang ke rumah pacarnya, Sabrina dibuat sakit hati karena si Kevin sedang berselingkuh dengan wanita lain. Your girlfriend. Dan inilah luapan kekesalannya. Diajak ke restoran mewah, Dion terkejut karena Michael melamarnya. I see you smiling. Dengan senang hati, Dion menerimanya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Michael terkejut karena tiba-tiba kekuatan teleportasinya kembali muncul, membawanya ke masa depan. Tiba-tiba muncullah 4 orang yang memiliki hoda manusia super sepertinya. Musuh datang dari gerbang teleportasi melakukan serangan. Tapi Michael lebih dulu dibawa ke sebuah pemakaman oleh dirinya sendiri dari masa depan. Ternyata ada makam Dion yang meninggal beberapa bulan setelah dia melamarnya. Apakah Michael bisa mencegah kematian Dion? Dion terkejut dan histeris karena Michael tiba-tiba menghilang lalu kembali muncul. Mengaku pergi ke masa depan, Michael menuliskan 4 nama yang terdiri dari Taser, Andre, Sabrina, dan Rodney. Kembali ke Andre yang menyembunyikan uang hasil pencuriannya dari mesin ATM. Dia tersenyum karena tidak menyangka memiliki kekuatan layaknya Hulk. Rodney berlari sekuat tenaga bermaksud untuk mencoba kembali kekuatannya. Namun ternyata beberapa kali mencoba usahanya selalu gagal. Karena harus kembali ke London, Rodney terpaksa menjual narkobonya dengan murah untuk membeli tiket bis. Sabrina cukup lega karena Kevin masih hidup meski dia sendiri tidak mengerti kenapa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mengingat kembali perjalanannya ke masa depan, Michael harus mencari 4 orang itu agar Dion terhindar dari kematiannya yang disebabkan kelompok manusia super bertudung. Michael menceritakan apa yang dia alami kepada sahabatnya Gabriel. Tapi saat mencoba kembali kekuatannya, karena gagal, Gabriel yakin apa yang dia takutkan tidak akan terjadi. Taser dan Screamer terpancing dengan video ejekan yang dibuat oleh kelompok Sixers. Setelah melakukan briefing, mereka memutuskan untuk menyerang ke markas Sixer. Ternyata tidak ada siapapun di sana. Seorang pria yang melintas dituduh sebagai Sixers karena tinggal di wilayah ini. Taser menyuruh anggotanya melepaskan pemuda ini karena dia bukan anggota mereka. Namun ternyata si Tini melihat pemuda ini sedang bersama si Chucky dalam video yang di-upload. Saat pengejaran, ini yang terjadi. Sial bagi Taser yang tersudut dan dikepung oleh seluruh anggota Sixers. Ternyata Taser pun bisa menghilang. Beberapa anggota Sixers ditikamnya, sedangkan sisanya kabur.
Sial bagi si Chucky yang lebih parah setelah Taser menggorok lehernya. Belum terungkap siapakah sosok yang memantau aktivitas para manusia super itu. Mengajak EJ belanja dari uang hasil rampokan, Andre tidak suka melihat anaknya itu bergaul dengan anggota geng. Rodney gagal menunjukkan kepada temannya Scoot bahwa dia bisa berlari seperti Flash. Tapi saat dia melihat mobilnya akan ditilang, Rodney senang karena kini dia bisa menggunakan bakatnya itu dengan mudah kapanpun dia mau. Saat mandi, Michael mendengar berita tentang penyerangan yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap 5 anggota geng. Dia ingat ketua geng yang memalaknya itu sama persis dengan orang yang dia lihat di masa depan. Tiba-tiba kekuatannya untuk berpindah tempat kembali muncul. Setelah kejadian itu, Taser datang ke rumah Screamer karena temannya ini tidak mau mengangkat teleponnya. Ternyata Screamer takut si Taser ini bukan manusia. Screamer kembali terkejut saat Taser menunjukkan kembali kekuatannya. Dengan kelebihannya ini, Taser berambisi untuk menjadikan Tower Boys sebagai geng terkuat di kota ini. Bukan lagi memalak pengantar paket, Taser ingin gengnya menjual narkoboy. Teman-teman mereka ikut terkejut setelah Taser menunjukkan kekuatannya. Sepakat untuk menjadi pengedar narkoboy, Taser menugaskan Tini untuk memesan 1 kilo narkoboy dari sepupunya. Demi menemukan 4 manusia lainnya, Michael bertanya kepada Tini dan Tusi di mana dia bisa bertemu dengan Taser. Mereka sempat tidak percaya, menuduhnya sebagai anggota Sixer. Barulah setelah Michael memberinya uang, Michael bisa mendapatkan nomornya si Tusi yang berjanji akan memberitahunya. Tiba-tiba anggota Sixers muncul melepaskan tembakan. Dituduh sebagai anteknya si Taser, mereka melepaskan tembakan ke arah Michael. Tiba-tiba Michael kembali ke rumah dengan memegang sebuah peluru. Ternyata Michael punya kelebihan menghentikan waktu, yang mengakibatkan para penyerangnya tidak bergerak sama sekali. Dan saat itulah Michael mengambil pelurunya. Malam itu, Tusi dan Taser menemui Masher di pemasok narkoboy yang membawa 1 kilo pesanan mereka. Karena tidak punya uang untuk membayarnya, mereka meminta waktu 5 hari. Tapi Masher menolak dan langsung mengusir mereka. Sebelum pergi, Taser menggunakan kekuatannya untuk mencuri 1 kilo paket tersebut. Taser dan anggota lain merayakan keberhasilan mereka dalam menjual narkoboy curiannya. Namun Tini khawatir karena sepupunya akan kena getah. Tiba-tiba, Masher dan anggota kelompok geng tua datang mengepung. Dan inilah sosok Crazy yang ditakuti oleh seluruh anggota geng di kota ini. Meski tidak ada bukti, Masher menyalahkan Taze dan anggotanya yang mencuri narkoboy mereka. Karena Tini dituduh sebagai dalangnya, dialah yang hendak ditembak mati. Tidak mau anggotanya menjadi korban, Taze menantang si Masher duel 1 lawan 1. Meski tidak menggunakan kekuatannya, Taze berhasil mengalahkan si Masher. Rupanya, Crazy pernah melatih Taser sebelum gegeduk gangster ini di penjara. Tiba-tiba, Tini ditembak dari belakang. Ternyata, Crazy menyebut seharusnya dia yang berkelahi. Kembali ke Michael yang sudah menguasai jurus berpindah tempatnya dengan baik. Dia menghubungi Gabriel untuk mengetahui tanggal dan tahun berapa. Ternyata masih di tahun 2024 dan itu artinya Michael tidak berhasil menjelajahi waktu. Meski sudah mengirim SMS kepada Tusi, namun tidak ada jawaban sama sekali kapan dia bisa menemui Taser. Dion menemukan nenek Taser sekaligus ibu dari Kemi, wanita super yang ditembak di lab penelitian rahasia.
Darah dari jasadnya Kemi diambil oleh ilmuwan di tempat ini untuk dilakukan penelitian. Sementara itu, Sabrina melakukan CT scan untuk mengetahui apa yang ada dalam tubuhnya. Ternyata alat kedokteran ini tidak mampu mendeteksi Khodam dalam tubuhnya. Tak terima disebut tidak becus dalam menyuntik, Sabrina menggunakan kekuatannya di ruang perawatan. Dia berjalan keluar dari rumah sakit dan hampir tertabrak mobil jika saja Andre tidak lebih dulu menyelamatkannya. Taser dan beberapa temannya datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Tini yang masih kritis. Meski Crazy sudah seperti saudaranya, Taser menganggap itu masa lalu dan dia harus mati demi membalas perbuatannya kepada Tini. Meski menderita sel sabit, ibu Michael telah keluar dari rumah sakit. Sementara itu, Andre menceritakan kepada anaknya bahwa kakeknya meninggal akibat penyakit sel sabit. Meski mempengaruhi semua ras, ternyata orang kulit hitam yang dominan terjangkit. Setelah mengantar anaknya masuk sekolah, Andre memberi peringatan kepada beberapa anggota geng Sixers agar menjauhi putranya. Namun mereka malah menantangnya dengan memperlihatkan beceng. Cukup lama mencari, akhirnya Michael berhasil menemukan Taser. Dia memperlihatkan kemampuannya di depan Taser karena dia dan 3 lainnya akan diburu. Tapi Taser tidak mau mempedulikan ucapan Michael. Dari sana, Michael menemui Gabriel yang kini percaya dengan ucapannya. Tidak mau membiarkan Dion meninggal cepat seperti yang dia lihat di masa depan, Michael akan terus mencari 3 supase lainnya untuk meminta bantuan mereka. Sut sat set, itulah kemampuan Rodney sekarang yang membuat Spud benar-benar terkesima melihatnya. Tak hanya itu, Rodney bisa memulihkan lukanya dengan cepat. Kemampuan ini Rodney manfaatkan untuk mengirim pesanan narkoboy dengan cepat. Dia buat promo menarik. Jika paketnya tidak sampai dalam 5 menit, narkoboynya akan diberikan secara gratis. Untuk menemukan manusia super lainnya, Michael berpura-pura mencari pengedar ganjol. Akhirnya Michael berhasil mendapatkan nomor ponselnya Rodney. Sherlyn terkejut karena yang datang adalah si Crazy, mantan pacarnya yang mengaku baru bebas beberapa hari yang lalu. Sherlyn yang matre kembali luluh setelah dia memberinya jam tangan mewah. Sabrina memberi peringatan karena dia tidak mau adiknya dipukul lagi olehnya, atau dia akan berhadapan dengannya. Taser kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Tini yang kini mulai membaik. Dia minta maaf sekaligus berjanji akan membuat perhitungan kepada Crazy. Di bengkel rongsokan mobil ini, Andre mengetes kemampuan tangannya. Dia menyuruh John datang ke sana untuk menakutinya. Meski pundi-pundi uang kini Rodney dapatkan dengan mudah dan cepat karena promo kirim cepatnya menyebar luas di kalangan pemakai, Spud mengingatkan seharusnya dia menggunakan kekuatannya itu untuk hal positif. Lagi-lagi aktivitas manusia super ini dipantau dari lokasi rahasia yang belum terungkap apa tujuannya. Perselisihan terjadi setelah Dion menunjukkan foto Kemi yang hilang misterius diduga terkait dengan kekuatan yang dimiliki Michael. Namun Michael tidak mau meresponnya karena dia tidak mampu mengatakan yang sebenarnya kepada calon istrinya ini tentang apa yang dia lihat di masa depan. Di waktu yang sama, Michael mendapat pesan dari Rodney untuk bertemu. Sabrina mengawal adiknya yang memaksa ingin pergi ke klub malam. Karena Crazy tidak jadi datang, Sherlyn berkenalan dengan cowok baru bernama Kadim. Rodney dikejutkan dengan sosok misterius yang muncul dari portal. Karena terlalu lelah, Rodney tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Untung saja Michael datang tepat waktu, membawanya ke bar milik Gabriel. Sabrina memukuli si Kadim karena bertindak kasar kepada adiknya. Di luar dugaan, ternyata si Kadim ini memiliki Khodam dari golongan sesat. Tapi Sabrina berhasil melumpuhkannya. Mereka kabur setelah Sabrina tidak bisa merasakan denyut nadinya si Kadim. Ternyata Kadim salah satu agen yang dikirim oleh Pusat Penelitian Manusia Super. Wajah Sherlyn dan Sabrina tersorot kamera CCTV yang mereka retas. Menyesal telah membunuh orang, Sabrina berniat menyerahkan diri. Tapi Sherlyn tidak setuju karena dia sangat membutuhkan kakaknya ini.
Sementara itu, Michael mengajak Rodney yang baru saja dia selamatkan untuk bergabung melawan para agen bertudung yang berniat jahat ingin menguasai kemampuan yang mereka miliki. Tapi Rodney tidak terlalu mempedulikannya. Bagi dia yang penting bisnis pengantaran ganjo berjalan dengan lancar. Mengaku pernah di penjara, Andre merasakan bagian terberatnya jauh dari anaknya ini. Saat dia pergi sekolah, tiba-tiba debt collector datang menagih hutang. Tidak mau membayarnya, Andre bermaksud menggunakan kekuatannya. Tiba-tiba, EJ kembali datang karena mantelnya ketinggalan. Terpaksa, Andre menggunakan sisa uangnya untuk dibayarkan. Di saat adiknya masih tertidur, Sabrina datang ke kantor polisi untuk menjelaskan kasus pembunuhan yang terjadi di depan klub Onyx. Ternyata dia mendengar polisi patroli yang baru pulang dari sana hanya mendapat laporan orang mabuk yang terlibat baku hantam. Saat itu juga Sabrina kembali pulang. Michael kembali menemui Rodney dan Spud. Spud sebetulnya lebih peduli, meminta Rodney untuk membantu Michael menemukan manusia lainnya untuk melawan mereka. Dia juga memberi keyakinan apa yang terjadi sekarang bisa diubahnya, termasuk seseorang yang meninggal bisa jadi lebih cepat atau lambat dari seharusnya. Tapi lagi-lagi Rodney menolak permintaan Michael. Kembali ke TKP, ternyata Sabrina tidak menemukan ada jasad di sana. Mendaftar pekerjaan ke perusahaan lain, Andre lebih dulu membeberkan kasus peredaran narkoba yang pernah menjeratnya. Padahal itu milik teman lamanya yang kebetulan ikut nebeng ke mobilnya. Sialnya, saat itu polisi patroli menggeledah mobilnya. Tapi tetap saja Andre yang dihukum. Meski sudah menjelaskan catatan kriminalnya, tetap saja Andre tidak diterima bekerja. Pergi menemui John. Di sini John yang kadangkala menjadi pemakai menjelaskan pabrik narkoba yang dia lihat setelah pemasoknya memberi alamat. Selain narkoboy, di dalam berangkas mereka dia melihat banyak uang di dalamnya. Dengan kemampuan yang Andre miliki, John memberi saran untuk merampok uang mereka. Karena dia tahu betul Andre sangat membenci bandar narkoboy. Ternyata Michael datang juga ke kafe ini untuk menemui Gabriel. Di belakang ada Andre yang sebenarnya sedang dia cari. Di sebuah taman, Taser menemui Crazy yang berharap dia mau bergabung dengan kelompoknya mengingat masa kecil Taser yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Tapi Taser menolak dan memberi ancaman jika mereka kembali bertemu, dia akan membunuhnya. Karena ayahnya tidak datang menjemput, EJ diajak anggota Sixers untuk menghasilkan uang. Ternyata Andre diajak oleh John untuk membeli paket narkoboy langsung di markasnya. Dan ternyata bos dari pabrik ini adalah Crazy. Mata Andre fokus pada brankas yang dipenuhi tumpukan uang. Setelah mempertimbangkannya, Andre putuskan untuk merampok brankasnya malam ini juga. Kembali ke si Michael yang menemukan paket kiriman dengan nama Sabrina. Saat pintu rumah dibuka, ternyata wanita ini bukan Sabrina yang dia cari. Anak buah Crazy mendapat omelan karena penjualan narkoboynya menurun drastis. Dia beralasan ada orang baru yang merebut semua pelanggannya karena memberi paket promo gratis jika barangnya tidak sampai dalam 5 menit. Karena hodam flashnya sedang lelah, Rodney tidak merespon panggilan ordernya. Memilih untuk tidur berharap kemampuannya akan kembali pulih. Spud menyetujui permintaan pelanggannya Rodney untuk mengirim 10 paket pesanan ganjo. Dia tidak menyadari sedang dijebak oleh Crazy dan antek-anteknya. Melihat berita hilangnya Yasmin dan video rekaman orang hilang dengan sorot mata yang sama persis dengan Michael. Sementara itu, Yasmin dipaksa untuk diambil darahnya oleh para penjahat di lab penelitian manusia super. Akhirnya, Michael menemukan Sabrina saat mengirim paket ke rumahnya. Dia sudah mengetahui bahwa Sabrina memiliki kemampuan seperti yang dia lihat di masa depan. Karena Sherlyn memaksa ingin membeli ganjo, Sabrina terpaksa mengawalnya. Michael pun memohon untuk ikut agar dia bisa menjelaskan maksud dan tujuannya. Mendapat informasi Crazy sedang berada di gudang narkoboynya, Tez berencana untuk membunuhnya menggunakan jurus menghilang yang dia miliki. Di waktu yang sama, Andre sedang mempersiapkan diri untuk merampok brankasnya. Terlihat Tez dan seluruh anak buahnya mulai bergerak.
Michael langsung menghilang setelah mendapat telepon dari ibunya yang mengeluh sakit. Spud yang masuk ke dalam jebakan dipukuli oleh anak buah Crazy karena merebut para pelanggannya. Ternyata Sabrina dan Sherlyn akan membeli narkoboy di gudangnya Crazy. Tiba di gudang ini, Tez langsung menembak kaki keamanannya. Peperangan antar gangster pun kembali dimulai. Bangun dari tidur, Rodney segera menuju lokasi Spud mengirimkan paketnya. Di tempat inilah 4 manusia super akhirnya bertemu satu sama lainnya. Karena tidak mengenal satu sama lain, 4 manusia super ini pergi dengan tujuannya masing-masing. Taser sendiri tidak berhasil membunuh Crazy karena sudah lebih dulu kabur. Karena kondisinya memburuk, Michael meminta bantuan dokter mengobati ibunya. Sementara itu, Rodney membawa Spud ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dia menyesal dan khawatir setelah dokter menyatakan kesempatan untuk Spud bertahan sangat tipis. Sementara itu, pusat penelitian manusia super terus mengintai pergerakan mereka sampai wajah Rodney yang lebih dulu mereka dapatkan. Bermaksud ingin mengobati kesedihannya, kurir narkoboy ini menemui ibunya. Nice place you got here, Mum. Text or called first, we could have. Tapi karena dia sudah menikah lagi dengan seorang pria rasisme, Rodney ditolak untuk tinggal bersama mereka. Me getting a hostel at 16. Always knew you two would look after each other. I'm sorry, love. Dia meluapkan kemarahannya di dalam kosan setelah ponsel orderannya berdering. EJ tidak bisa masuk karena ayahnya yang terlalu lelah tidak mendengar panggilannya. Taser segera berlari setelah Crazy mengirimkan pesan ancaman kepada neneknya. Meski terluka, untung saja kondisi neneknya tidak terlalu buruk. Dipanggil atasannya, Sabrina awalnya takut dipecat karena selama bekerja di rumah sakit ini, baru kemarin dia kehilangan fokus. In the future, if something's happened outside of... But I promise it will never happen. Tapi ternyata mereka menaikkan jabatannya sebagai perawat senior. Baru saja baikan dengan mantan pacarnya ini, Sherlyn kembali dibuat kecewa karena Crazy merampas kembali jam tangan pemberiannya hanya karena dia tidak suka anak buahnya datang menjemput. Tidak terima dicekik, Sherlyn menghubungi kakaknya lalu dia mengambil pisau untuk menyerang bos narkoboy itu. Sementara itu, Michael berencana memberitahu Dion apa yang dia lihat di masa depan. Datang ke toko orang tuanya Yasmin, di sini Dion bertanya apa dia punya kekuatan seperti tunangannya. Karena ini sangat rahasia, ayah dari Yasmin langsung menutup tokonya. Dia mengaku anaknya ditangkap mereka, tapi jika dia melapor ke polisi, maka Yasmin akan dibunuh. I have sickle cell from a barn. She can heal. Ternyata Yasmin memiliki kelebihan menyembuhkan penyakit seseorang. Seperti ayahnya yang mengidap penyakit sel sabit langsung sembuh setelah menyentuhnya. Dion meninggalkan kartu namanya karena berharap mereka mau membeberkan semuanya. Hey. Niat Michael untuk memberitahu Dion bahwa umurnya tidak lama lagi gagal karena Rodney datang menemuinya. Easy, Mike. What's happening, mate? What are you doing? Rodney menjelaskan pertemuannya dengan 3 manusia super lainnya tadi malam. Karena akan mengantarnya menemui salah satu dari mereka, Michael pun pergi meski membuat Dion kecewa kepadanya. I've got to go with Rodney. So I will explain everything to you. Michael, please. Seorang wanita bernama Veronica menjadi bulan-bulanan Taser karena menjebak mereka masuk dalam perangkap Crazy. Rodney dan Michael bertanya kepada John di mana Andre berada karena dia pernah menawari mereka paket ganjo. Michael percaya Andre yang dia cari memang teman John setelah melihat fotonya di dalam ponsel. That's me. That's my boy. Does he live local? Yeah. Make sure you do.
Sabrina sendiri dibuat cemas karena adiknya tidak bisa dihubungi. Akhirnya Michael menceritakan tentang nasib Dion kepada Rodney agar dia tidak gagal paham. He's blocked me. Mike, when we find the other three up. Namun Michael tidak sanggup untuk memberitahunya. Setelah berbicara lewat telepon kurang puas, Andre bermaksud menemui Michael. Sebelum pergi, dia membuka brankas curiannya. Ternyata isinya kosong melompong karena sudah lebih dulu diamankan mereka. Dion kembali menemui ayahnya Yasmin setelah dia mengirimnya pesan. Dia menginginkan Dion dan tunangannya menyelamatkan Yasmin dari tempat rahasia mereka. Dan dia akan memberinya alamat tempat mereka menyembunyikan Yasmin. Sementara itu, Taser dan anak buahnya mengintai rumah ibunya Crazy sampai musuh mereka itu muncul. Tiba-tiba, polisi datang menyergap mereka. Dan sialnya, ada paket narkoba yang ditemukan di dalam mobil mereka. Untung saja, Taser yang memiliki kekuatan dengan mudah lolos dari mereka. Bermaksud menemui Michael, tiba-tiba Andre disekap oleh musuh. Andre benar-benar dibuat kewalahan menghadapinya. Ternyata Taser mendapat serangan serupa. Sebelum dibawa masuk ke gerbang portal, muncullah Michael, Sabrina, dan Rodney. Yeah, Michael, how many powers you got? Itulah kelebihan Michael yang mampu menghentikan serangan musuh. Saat Taser hendak menyerang mereka, Michael buru-buru menariknya ke lokasi yang lebih aman. Rodney mendapat serangan jurus api yang membakar tubuhnya. Sabrina hampir saja mendapat serangan yang sama, namun untungnya Michael datang tepat waktu. Come on. Membawa mereka ke rumah Sabrina. Ternyata luka bakar yang dialami Rodney pulih dengan sendirinya. Mereka semua beristirahat setelah Michael membawa juga Taser ke rumah ini. Pimpinan pusat penelitian manusia super yang bernama Ray melihat rekaman ketika agen yang mereka kirim tidak mampu menangkap satupun dari mereka. Ray heran kenapa bisa 4 manusia super itu bergabung menjadi satu. Dion mendengar suara rekaman Yasmin yang diputar dari ponsel ayahnya. Karena polisi tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan putrinya, dia meminta Dion untuk meminta bantuan tunangannya. Disebut bisa melakukan teleportasi dan menghentikan waktu, ayah Yasmin memohon bantuannya agar putrinya bisa kembali pulang. Dia menulis alamat tempat Yasmin disekap yang ternyata berada di komplek terbengkalai Ashington yang sampai saat ini belum dirobohkan. Dia mengetahui lokasi ini karena dalam tasnya Yasmin ada alat pelacak yang dia beli dari Shopee untuk memantaunya selama dia sekolah. Di hari dia menghilang, tas Yasmin ditemukan di komplek tersebut. Karena mereka melihatnya, dia disuruh pergi atau Yasmin akan dibunuh. Keesokan harinya, Dion kesulitan menghubungi Michael. Padahal dia dan teman-teman manusia super lainnya masih terlelap tidur. Saking lelahnya, mereka baru bangun jam 4 sore. Karena baterai ponselnya habis, Michael bermaksud meminjam charger. Tiba-tiba si Taser marah kepadanya. Michael membeberkan tujuan para agen berkupluk itu untuk membawa mereka ke sebuah lokasi yang dia sendiri tidak tahu ada di mana. Terlihat puluhan manusia super ditahan di balik kaca tebal. Andre yang lebih dulu ditangkap mengalami luka di punggungnya. Seorang dokter di tempat ini menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Ternyata Yasmin memiliki hodam penyembuh. Cukup dengan menyentuh Andre, dalam hitungan detik lukanya langsung sembuh. Meski borgolnya dilepas, Andre tidak punya kemampuan untuk melawan karena obat yang disuntikan tadi. Ray memberi penawaran kepada Andre untuk memanfaatkan kekuatannya membawa manusia super lainnya ke tempat ini. Sebagai imbalannya, Ray akan memberi gaji tetap, ditambah bonus dan tunjangan BPJS. Sesuai judul film, Andre kini mengetahui manusia super yang diberi kelebihan seperti dirinya disebut Supacell.
Kekuatan ini muncul karena salah satu atau kedua orang tuanya mengidap sel sabit. Karena supasel ini adalah mutasi dari sel sabit. Ray beralasan 4 manusia super lainnya dicari untuk membantu mereka mengendalikan kekuatannya di luar sana agar tidak membahayakan orang lain. Crazy menghubungi Taser, menantangnya bertemu di kota A nanti malam atau neneknya akan menjadi korban. Sabrina sendiri ingin tahu di mana pengedar narkoba itu berada demi menyelamatkan adiknya. Ternyata Dion sudah berada di depan komplek Ashington diganggu oleh anak buahnya si Crazy. Di waktu yang sama, Michael menghubunginya. Karena mendengar Dion dalam bahaya, Michael segera meluncur. Di lokasi inilah Dion menduga orang-orang yang memiliki kekuatan super disekap. Ray menugaskan anak buahnya untuk menangkap 4 supasel lainnya hari ini juga. Karena Dion terus mendesaknya, akhirnya Michael membeberkan apa yang dia lihat di masa depan bahwa Dion akan meninggal tanggal 9 Juli. Video rumah Sabrina diobrak-abrik. Ray kecewa karena agen rahasianya gagal menemukan keberadaan para supasel. Jika dia harus meninggal dalam waktu dekat, Dion ingin detik-detik menjelang kematiannya dilalui dengan indah. Dia ingin segera menikah dengannya, tidak mau mati perawan. Tak berselang lama, datanglah Sabrina dan Rodney yang akan menemani mereka masuk ke komplek Ashington. Ternyata di balik pagar terdapat jalan rahasia. Rupanya, komplek ini dipenuhi orang-orang hina yang tidak bisa membedakan siang dan malam. Di tempat ini juga, EJ terjerumus dalam lingkaran gangster menjadi pengedar narkoboy. Tim tidak tahu bahwa bocil itu adalah anaknya Andre. Tak berselang lama, datanglah si Crazy dan antek-anteknya. Tak mau buang waktu, Sabrina, Rodney, dan Michael turun dari mobil. Kakak dari Sherlyn ini meluapkan kemarahannya kepada Crazy dan anak buahnya. Seluruh anak buah Crazy berlarian setelah melihat kekuatan mereka. Giliran Taser yang muncul untuk menghabisi Crazy. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Ternyata para agen rahasia berdatangan untuk menyerang skuad Supasel. Dan kini terungkap ternyata si Crazy bagian dari mereka yang memiliki kekuatan ilmu hitam. Hodamnya ini mampu menyalin ilmu yang sama dari manusia super yang disentuhnya. Pertarungan antara manusia super pun dimulai. Mereka mencari kacamata untuk melihat keberadaan Taser yang bisa menghilang. Tapi Sabrina segera mencegahnya. Sambil menggendong Michael, Andre meminta rekannya berhenti menyerang Sabrina. Michael, Rodney, dan Sabrina diseret hampir memasuki portal. Tiba-tiba Michael kembali bangkit menghentikan waktu. Dia menyuruh Dion pergi dari lokasi ini. Setelah itu, Michael menyadarkan Andre karena dia berada di pihak yang salah. Situasi kembali memanas karena Crazy dan antek-anteknya kembali pulih. Saat Taser hampir ditikam, Andre lebih dulu melempar si Crazy. Penjahat ini kembali bangkit, mengaku di dalam saku bajunya terdapat alat untuk membuka portal. Padahal ini yang dilakukan si Crazy. Untung saja kejadian lebih dulu terbaca oleh Michael. Jadi setelah Crazy bangkit, Michael lebih dulu menikamnya. Ternyata si Crazy masih hidup. Dia melepaskan tembakan ke arah Michael namun dicegah oleh Rodney. Naas, pelurunya memantul dan mengenai Dion. Tidak berhasil mencegah kematiannya, Dion akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Michael berjanji di depan timnya dia akan pergi ke masa depan untuk memburu dalang dari semua ini. Kembali ke markasnya para penjahat yang menyandera manusia super. Ternyata Sherlyn berada di sini karena mereka mengira dialah Sabrina yang memiliki kekuatan. Rupanya si Crazy masih hidup. Dan inilah bos sesungguhnya markas ini. Karena Crazy dianggap gagal, akhirnya dia ditembak mati.
Nah, jadi karena film ini adalah film terbaru, jadi season keduanya belum dirilis. Jadi mohon maaf guys. Maka dari itu kita akhiri saja sampai di sini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.